Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan paparan pada siang ini, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adben Rizal sebagai kepala sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya. Kemudian Ibu Supri sebagai wakil kepala sekolah yang sudah support, dan guru-guru khususnya pengurus dari Kompel Bergerak Belajar Bersama Spendura. Yang ingin saya paparkan ini berkaitan dengan RTL, rangkaian dari kegiatan PKGPJOK. Ini bagian dari tugas akhir. Nantinya ada lagi berkaitan dengan pelaksanaannya, tapi yang sekarang ini tugas pertama yaitu pemaparan. Dalam hal ini RTL saya yang ingin saya sampaikan yaitu pembelajaran berbasis proyek gerak berirama senam tali jantung sehat batch 3. Ini berkolaborasi dengan seluruh dewan guru SMP Negeri Daerah Terpanjang, khususnya di kepengurusan KBS atau kelompok belajar sekolah, yaitu Bergerak. Apa aja isinya? Yang pertama yaitu latar belakang berkaitan dengan pemikiran hiji Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti dalam kurung kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Yang kedua, senam merupakan aktivitas kebugaran fisik yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Yang ketiga selanjutnya yaitu minat siswa tentang pengalaman berolahraga, ingin mengembangkan minat olahraga tersebut, mengeksplorasi semua olahraga khususnya berkaitan dengan gerak berirama, mulai dari gerak berirama secara umum seperti SKC, Tai Chi, Yoga, dan lain-lain, dan gerak berirama kekinian. Dengan kata lain, bahwasanya untuk senam sudah banyak sekali jenisnya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang kreasi dari para siswa ataupun penggiat senam. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tujuan program, yang mana program ini bertujuan yang pertama mengedukasi warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani di masa yang akan datang melalui senam. Yang kedua, memfasilitasi minat siswa dalam berolahraga di sekolah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan setiap hari Kamis, Bu ya, untuk senam pagi, Pak. Kemudian yang ketiga, membuat aktivitas gerak berirama untuk meningkatkan kesehatan siswa, dan terakhir meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran dengan rasa semangat. Karena di setiap pagi selain nanti ada yang saya sampaikan, beberapa juga saya berikan materi tentang senam yang lainnya agar bisa memotivasi anak setelah senam bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, serta untuk tiap tujuannya. Yang pertama, dalam mendapatkan minat siswa dalam berolahraga, capaian yang ingin diperoleh yaitu memberikan hal yang bermakna bagi siswa dalam mengembangkan minat dalam olahraga, terutama yang berfokus di penerapan pendidikan gerak. Selanjutnya yaitu menentukan kegiatan yang didapat dari hasil mendengarkan suara siswa mengenai kegiatan yang akan dilakukan, dan yang paling mereka senangi yaitu aktivitas olahraga berkaitan dengan gerak berirama atau PJK, dan pembelajaran lain yaitu berkaitan dengan seni. Kenapa saya bilang seni? Nanti ada hubungan dengan kostum. Kalau nanti memang diperlukan, insya Allah waktu pelaksanaannya nanti kita buat kreasi sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa melalui kreativitas mereka dalam menentukan aksesoris yang akan dipakai ketika menampilkan aktivitas gerak berirama. Selanjutnya, sehat fisik, badan sehat dan bugar, sehat sosial, menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa tenang dan bahagia. Dan yang terakhir, dalam penerapan aktivitas ini akan menerapkan karakter profil pelajar Pancasila yang akan terlihat ketika siswa menerapkan kegiatan
Diharapkan agar ketika pelaksanaan nanti jiwa ataupun karakter profil pelajar Pancasila pelajar Pancasila bisa timbul dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya struktur program dan mitra. Ada minta bantuan kepada guru-guru dan kepala sekolah. Ini satu program yang dibuat merupakan kokurikuler, yaitu jam tambahan yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan senam. Yang kedua yaitu murid yang terlibat itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti diharapkan agar pesertanya jangan satu gender, karena kita menghindari yang namanya isu gender. Bahwasanya seluruh kegiatan olahraga itu tidak bisa ataupun tidak membandingkan baik laki-laki maupun perempuan. Bahwasanya olahraga milik semua. Selanjutnya kegiatan ini dilakukan selama 2 minggu pembelajaran, dimulai dari persiapan proses kegiatan dan diakhiri dengan produk yang dihasilkan, yaitu penampilan. Barangkali nanti penampilannya bisa kita lakukan di saat senam pagi, Bu Supri. Nah, tadi awalnya saya berpikir dengan P5, rupanya P5 banyak kegiatan akhirnya diundur. Jadi insya Allah 2 minggu lagi kita laksanakan di lapangan aja pada saat senam pagi. Selanjutnya mitra yang terlibat yaitu kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan kepada Bapak Dr. Sa'ad Rizal, karena posisi beliau itu Bapak kepala sekolah, jadi Bapak yang memberi kebijakannya, Pak. Selanjutnya guru bidang studi seluruhnya, dan juga guru PJK sebagai guru pengampu pembelajaran. Dan terakhir, kegiatan ini menerapkan pembelajaran pendidikan gerak. Kapasitas yang dimiliki atau sebenarnya ini bahasanya aset yang digunakan yang ada di sekolah. Yang pertama itu modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, wali siswa yang terlibat dalam pelaksanaan nantinya. Kemudian modal fisik itu lapangan sekolah, alat-alat olahraga, skipping dan lain-lain. Kemudian alat olahraga, alat sekolah misalnya mic ataupun audio. Kemudian modal sosial itu koordinasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah, minimal 11 bisa juga. Kemudian modal lingkungan, lapangan yang bersih, nanti kita bersihkan supaya pada saat video pembelajaran kelihatan asri ataupun nyaman. Dan terakhir modal finansial yaitu pembiayaan dari sekolah ataupun pribadi sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid, kepala sekolah dan guru berupa kuesioner atau wawancara. Ini supaya kedepannya bisa dilaksanakan jauh lebih baik lagi, karena diharapkan kedepannya sekolah kita bisa melakukan aktivitas berbasis proyek. Kemudian yang terakhir itu mendokumentasikan proses kegiatan murid berupa video dan foto. Yang terakhir ini termasuk laporan terakhir Bu Supri, yaitu dokumentasi, karena yang namanya produk itu dilihat dari kegiatannya. Kegiatannya yaitu senam berupa video ataupun foto-foto yang terlibat. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan atau tantangan. Yang namanya kegiatan pasti ada tantangan, ya. Yang pertama, terbentuknya berbagai kegiatan sekolah dengan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini tertunda. Seperti yang tadi kita rapatkan, pastinya tertunda. Kenapa? Karena kita juga akan dipersiapkan untuk membuat soal-soal, baik soal semester ganjil ini maupun asesmennya. Kemudian kedua, cuaca, hujan dan panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. Nah, misalnya kayak kita pada saat sekarang lagi musim hujan ya. Kalau sudah hujan lapangannya becek, alhamdulillah. Kalau kemarin Bu Supri tergenang benar, tapi memang kami antisipasi tidak ada yang main bola, jadi alhamdulillah ada becek. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Dan terakhir, terima kasih. Itulah pemaparan tentang rencana tindak lanjut kami berkaitan dengan proyek bagian dari rangkaian tugas akhir
di program PKG PCOK tahun 2024. Kalau ada yang ibu-ibu ingin menambahkan ataupun bertanya, kami persilakan. Ya, Bu Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak paparan dari Pak Nanda, jadi di sini kita akan menyiapkan senam itu 2 minggu. Kemudian kegiatannya akan dilaksanakan di Kamis pagi waktu kegiatan senam pagi. Jadi ini tidak berupa lomba seperti yang kemarin, apakah tetap seperti yang dipaparkan sebelumnya itu direncanakan berupa bentuk lomba. Itu saja, Pak. Untuk produknya sendiri, karena kita terbentur waktu, durasi kita 2 minggu, awalnya kita akan buat SEM. SEM itu sport edukasi model atau lomba mini. Tapi karena waktu, jadi kita buat ke pertunjukan seperti kayak P5. Nah, cuman bedanya ini konsepnya di lapangan dalam bentuk olahraga. Nah, seperti yang saya katakan di awal, rasanya tadi itu ingin gabung P5, jadi kan lebih meriah dan banyak rangkaiannya. Tapi berhubung di P5 kita sudah banyak dan waktunya mepet ibadah siap, jadi P5-nya kita undur. Jadi ini cukup di penampilan aja, tapi kita buat seperti seremonial. Ada pembawa acara untuk menampilkan dan sebagainya macam. Ketika setelah senam kita buat seperti lingkaran itu, Bu Supri. Jadi ada penampilan khusus untuk anak-anak yang sudah melakukan proyek berkaitan dengan pelatihan senam tali jantung sehat yang batch 3. Jadi yang tampil itu nanti perwakilan kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau gabungan cuma satu tim? Untuk penampilannya supaya tidak membeda-bedakan, yang pertama harus gabungan putra dan putri, yang kedua perwakilan 7, 8 dan kelas 9. Yang videonya nanti ada hanya 1 atau 2, kita kena laporan atau ada berapa waktunya, nanti ada di editing, boleh di editing untuk laporan terakhir. Jadi untuk penampilannya ketiga-tiga perwakilan kita persiapkan karena sesuai dengan rencana yang telah saya buat dan harus dilaksanakan pada saatnya nanti. Oke, terima kasih Bu Supri untuk masukannya. Yang lain? Alhamdulillah. Yang pastinya dalam kegiatan ini kami sebagai yang melaksanakan kegiatan minta bantuannya kepada Bapak Ibu Guru untuk nantinya pada saat pelaksanaannya supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, karena memang kegiatan ini temanya berkolaborasi dengan kelompok belajar sekolah serta dewan guru. Jadi kali lagi saya meminta bantuannya supaya kegiatan ini lancar dan nantinya bisa mendapatkan nilai yang baik untuk tugas akhir saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyampaian RTL saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.